Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di Sabtu yang sangat indah ini, wih, ya kan Sabtu yang sangat indah gitu kan ya. Saya tidak bosan-bosannya dan tidak akan pernah bosan menganjurkan Anda untuk menikmati kehidupan di luar sana gitu ya. Seperti jalan-jalan dengan keluarga gitu ya, nonton apa ini, film Black Panther ya ada ya yang baru itu ya, Marvel gitu kan ya. Film Black Panther, makan-makan di restoran atau kedai-kedai yang mantap dan lezat itu ya kan. Ya saya jadi pengen ke restoran habis ini gitu ya. Stop ya, berhenti mikirin pinjol. Oke, ya. Kalau bisa lupakan saja permasalahan pinjol Anda galbay ya. Mulai hari ini stop mikirin pinjol. Anda lupakan pinjol Anda hapus semua ya. Mau dia itu ya pinjol ini nagih ke Kondar, ke siapa kek terserah ya. Saya tidak peduli, saya stop mikirin pinjol saya gitu ya. Oke ya. Pinjol itu masalah yang tidak penting sama sekali, itulah mindsetnya gitu ya. Pinjol adalah masalah yang tidak penting dalam hidup Anda ya. Yang penting itu ya, bagaimana setelah ini saya menjadi sejahtera gitu kan ya. Saya menjadi kaya raya kalau bisa ya, usaha apa ya saya ini ya, kerja apa gitu ya. Saya itu pengen merubah ya, merubah nasib gitu kan ya. Saya itu pengen merubah nasib saya tidak ingin terus-menerus seperti ini gitu, oke ya. Di setiap kegagalan pasti ada kesuksesan ya. Saya gagal membayar pinjol pasti ada kesuksesan yang lainnya gitu, oke ya. Kita harus positif ya, agar law of attraction itu ya memang mengabulkan proyeksi kita yang positif itu gitu ya. Oke ya, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, hari ini saya ingin bahas tentang fakta yang dikemukakan oleh OJK bahwa nasib dari pinjol ini akan gelap ya. Berita ini saya kutip dari CNBC dengan judul Dunia Gelap, OJK beberkan nasib pinjol di 2023. Jadi valid gitu ya, sesuai fakta, tidak asal ngomong. Oke, mari kita baca dulu isi dari berita tersebut. Oke ya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melihat pertumbuhan penyaluran dana dari fintech peer-to-peer lending atau pinjol akan mengalami perlambatan pada tahun depan seiring dengan gelapnya proyeksi ekonomi gitu ya. Jadi pertumbuhan pinjol ini di tahun 2023 akan mandek gitu ya, atau mengalami perlambatan gitu ya. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan perusahaan pinjol atau pinjaman online di Indonesia ini sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali tumbuhnya gitu ya. Karena mudahnya dan asalnya dalam mencairkan dana gitu ya. Mudah dan asal-asalan ya dalam mencarikan dana. Tidak menggunakan resiko kredit seperti C5, resiko nasabah ya, tidak cek slik OJK saat ingin mencairkan dana. Oke. Semuanya dicairkan. Ya, mau dananya balik atau tidak ya. Tidak peduli, semua orang dapat dana dari pinjol. Maka dari itu pinjol adalah bansos. Oke, kita lanjut ya. Nah, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Tris Yulianta, menuturkan pihaknya melihat gap kebutuhan pendanaan untuk UMKM masih tinggi. UMKM padahal merupakan penopang ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain banyak pihak yang mengatakan tekanan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2023. Alhasil dia melihat adanya perlambatan pada penyaluran dana P2P lending gitu ya. Jadi UMKM ini butuh modal untuk keberlangsungan usahanya gitu ya, secara sederhananya kan seperti itu. Yang mana menopang ekonomi di Indonesia ya, UMKM ini ya menurut Tris Yulianta dari OJK. Nah, kalau menurut saya jika kita menyadari bahwa UMKM ini penopang ekonomi di Indonesia, maka dari itu program kredit usaha rakyat atau yang biasa kita kenal dengan KUR ya, tidak boleh dipersulit dengan persyaratan-persyaratan reguler dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mencarikan dana pinjaman KUR tersebut gitu ya. Persyaratan pinjaman KUR harus diringankan. Oke ya, harus wajib diringankan, bukan harus lagi, wajib diringankan persyaratan KUR itu. Bukan usaha yang sudah 2 tahun berjalan baru boleh pinjam KUR ya, tapi usaha yang sudah 3 bulan berjalan juga boleh
gitu kan ya. Bukan juga pemasukan usaha yang stabil baru boleh pinjam KUR, ya. Tapi usaha yang sedang merintis ya atau usaha yang sedang di ujung tanduk pun berhak mendapatkan KUR, ya. Bukan juga yang slik OJK-nya bagus boleh pinjam KUR, ya, bukan, ya. Yang slik OJK-nya jelek pun tetap boleh selagi usahanya masih terpampang di jalan, ya. Dan juga bukan orang yang bersih, tidak punya hutang sama sekali boleh ngajuin KUR gitu ya. Tapi orang yang punya hutang multiguna atau hutang leasing pun boleh mengajukan asal usahanya terlihat jelas. Oke. Kalau faktanya ya UMKM itu adalah penyelamat ekonomi di Indonesia, maka UMKM boleh pinjam KUR tanpa syarat. Ya, tanpa syarat-syarat reguler yang sekarang ini diterapkan, dan juga UMKM ini berhak mendapatkan KUR tanpa jaminan dengan limit 50 sampai 100 juta. Ya. Sama seperti fintech atau pinjol yang membiayai UMKM sekarang. Ya, tanpa jaminan bisa cair 50 sampai 100 juta. Kenapa KUR tidak bisa gitu ya? Nah, kan UMKM penopang ekonomi Indonesia. Gitu ya. Harusnya hanya modal KTP dan foto usaha ya. Para UMKM ini dapat pinjaman KUR mikro sebesar paling kecilnya 2 juta yang dikembalikannya itu 2.100.000 misalkan dalam jangka 2 bulan, 3 bulan gitu kan ya terserah lah. Oke ya. Kita lanjut ya malah jadi bahas KUR lagi. Oke ya. Nah, kita lanjut, dengan prospek ekonomi ke depan, dia yakin lender fintech P2P lending akan lebih selektif menyalurkan modal. Ya, hal ini yang akan membuat pertumbuhan penyaluran dana melamban gitu ya. Jadi ke depannya pinjol ini akan lebih selektif dalam mencairkan dana. Gitu ya. Nanti yang pinjemnya makin sedikit. Ya kan karena selektif sih gitu ya. Seleksinya ketat gitu untuk mencairkan dana. Keuntungan semakin sedikit untuk perusahaan pinjolnya ya. Namun biaya operasional, biaya marketing atau gaji karyawan tetap harus dibayar, tetap harus jalan biaya-biaya seperti itu ya. Besar pasak daripada tiang. Oke, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya ya di ujung tanduk dan bisa bangkrut gitu ya. Makanya itu ya di tahun 2023 itu gelap gitu ya. Oke ya. Ingat ya, bagi Anda yang masih rawat-rawat pinjol Anda, apalagi yang belasan juta limitnya dan sudah diambil gitu ya, masih dirawat dan atau puluhan juta gitu ya. Lalu lunasnya di tahun depan, yang mana sudah ada berita dari OJK seperti ini, Anda harus siap-siap kalau Anda tidak bisa pinjam lagi. Ya, tenor 12 bulan, ya kan pinjaman puluhan juta, lunasnya di bulan Maret di tahun 2023 tahun depan misalkan gitu ya. Untuk melunasinya dengan cara gali lubang lagi ya. Berharap nanti bisa pinjam lagi nih, ya kan. Tapi ternyata ya kan gelap. Ya. Jangan kaget kalau tidak bisa pinjam lagi. Oke ya. Mungkin sekarang orang yang belum galbay ya. Orang yang belum galbay itu belum menemukan channel saya. Gitu ya. Masih hidup dalam ketakutan yang diracik oleh pinjaman online-nya. Nah, nanti ketika sudah galbay baru deh ya buka Google, ketik ya mengetikkan apa resiko gagal bayar pinjol. Oke, oleh Google diarahkan ke YouTube ya, lalu ketemu saya gitu. Oke ya. Halo galbayer di masa depan ya, gimana kabarnya? Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Mending mana sih? Ya kan karena ada berita pinjol ini punah di tahun 2023 ini ya. Jadi mending mana? Pinjol tetap ada gitu ya. Lalu banyak yang sengaja galbay gitu ya. Digalbaikan oleh prajurit-prajurit saya gitu ya. Pinjol tetap ada lalu banyak yang sengaja galbay atau pinjol itu musnah gitu ya. Mending mana gitu? Baikan mana sih gitu ya? Kalau menurut saya ya sebagai raja galbay mending pinjol itu musnah saja. Ya, hilang dari muka bumi ini gitu ya. Itu menurut saya. Kenapa? Karena setelah saya analisa yang mana saya itu menjadi YouTuber ya, punya grup Facebook, punya grup Telegram gitu ya. Lebih banyak rakyat daripada prajurit saya. Gitu ya. Presentasenya itu lebih banyak yang takut ketika gagal bayar pinjol daripada yang berani gagal bayar pinjol. Oke.
Jadi lebih banyakkan orang yang takut daripada orang yang beraninya, gitu ya. Hidup dalam ketakutan itu kan memang tidak baik, gitu ya. Hidup dalam ketakutan, gitu ya. Lagi makan ingat pinjol, ya. Pengen tidur ingat pinjol. Sampai saya seringkali ya meng-approve postingan di grup Facebook Raja Galbay, ada yang posting begini, sudah Galbay setahun masih bingung nih, ya kan ya, masih ketar-ketir, gitu kan ya. Padahal kalau dilihat di slip OJK-nya ya, hutangnya pun bisa jadi tidak ada, sudah hangus hutang pinjolnya itu ya. Oke ya, Anda jangan seperti itu ya. Kalau Galbay maksimal cemas takutnya itu 3 bulan saja. Kalau bisa ya, saya menyarankannya seperti itu, 3 bulan saja sudah. Oke, stop takutnya, berhenti takutnya, stop cemasnya, stop paniknya, nggak usah dipikirin. Oke ya. Nah, buat para pro player game pinjol nih ya, ketika nanti pinjol ini sudah musnah menjadi artefak di Indonesia, gitu ya, dan jadi materi di kampus-kampus di Indonesia di Fakultas Ekonomi, gitu ya, karena sudah punah, gitu ya. Mungkin itu saatnya Anda menjadi pengusaha, ya, atau menjadi manajer di kantor Anda, gitu ya. Stop minjol lah, ya. Bagi Anda prajurit-prajurit udah stop minjol saja, oke ya. Karena ya gitu, ya. Semakin banyak yang pinjam walaupun Galbay ya mereka itu akan terus mencari ya. Terus gitu kan. Sudah masih mending tidak ada konsumen ya. Konsumen pinjol itu tidak ada. Baik yang menggalbaikannya walaupun baik yang menggalbaikannya dan yang membayarnya gitu ya. Jadi konsumen pinjol itu tidak ada. Nggak usah ada konsumen pinjol lagi, oke ya. Jadi bagi kalian yang sudah Galbay atau menuju Galbay, tenang saja, semuanya akan berlalu dimulai di tahun 2023. Jangan putus asa, tetap semangat menjalani hidup ya. Nah, buat para DC-DC ya, DC-DC yang cuma ikut-ikutan atau terinfluence ya, terpengaruh atmosfer kantor pinjol Anda itu cepat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Biasanya para DC-DC WA itu masih muda-muda gitu kan ya. Masih muda, masih membara, belum bijaksana gitu ya. Makanya penagihannya itu seperti itu gitu ya. Masih muda, masih pengen nongkrong gitu kan, belum mengerti ya, mungkin belum mengerti attitude gitu kan ya. Mohon maaf ya gitu kan ya. Tapi terinfluence atau terpengaruh oleh atasan-atasannya gitu kan yang wah sok-sokan, "Yo, ini adalah pekerjaan yang paling penting ya. Kalau tidak ada ini ya Indonesia akan hancur sepertinya." Seperti itu ya. Supervisor, manajer leasing ya, pinjol itu seperti itu. Ya, sepertinya kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan ini Indonesia akan hancur. Kalau tidak ada saya akan hancur gitu ya. Itu ya, saya pengalaman melihat manajer-manajer, supervisor bank, leasing, pinjol itu seperti itu, gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu penting gitu ya. Padahal keluarannya juga nggak apa-apa ya, tidak ada yang peduli dengan Anda gitu kayak. Oke. Nah, jadi ini ya, Anda ini termasuknya yang beruntung gitu karena melihat channel saya gitu ya kan ya. Anda menjadi sangat kuat untuk menghadapi tekanan dari DC-DC pinjol yang masih muda itu ya, yang belum bijaksana itu gitu ya. Anda adalah orang beruntung ya melihat channel saya, channel YouTuber yang membahas tentang Galbay yang lainnya gitu ya. Anda itu termasuknya orang yang sangat beruntung sehingga Anda menjadi kuat dalam menghadapi gagal bayar pinjol maupun DC-DC pinjolnya. Oke ya. Nah, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.